Tengah zaman yang serba cepat, di mana jari kita tak berhenti scroll layar ponsel dari pagi sampai malam. Tapi ada satu hal yang sering kita tunda. Apa kalian tahu itu apa? Ya, benar, sholat. Coba kita di sini jujur dulu. Apa pertama kali yang kita cari saat bangun tidur? Benar, HP. Dan ketika azan berkumandang, berapa kali kita bilang sebentar lagi deh, masih ada waktu? Pasti sering kan? Di sini, padahal waktu itu seperti pulsa. Kalau enggak dipakai, ya hangus. Dalam hal ini, Allah SWT sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kita di sini hidup di zaman serba scroll. Scroll TikTok, scroll IG, scroll Shopee, bahkan scroll status mantan. Lebih parahnya masih chatan sama mantan. Kita takut ketinggalan tren, tapi nggak takut ketinggalan sholat. Kita rela begadang demi konten, tapi malas bangun demi subuh. Kita sibuk cari like, tapi lupa cari ridho Allah. Bayangkan kalau Allah memperlakukan kita seperti kita memperlakukan sholat. Bayangkan Allah bilang begini, maaf ya, rezekimu aku tunda dulu, kan aku lagi scroll doa orang lain. Dan bayangkan kalau Allah bilang begini, maaf ya, perlindunganmu hari ini off dulu, kan tadi kamu skip subuh. Tapi Allah tidak pernah begitu. Allah selalu ada, selalu sabar, selalu menunggu kita untuk kembali. Sholat itu adalah charger HP. Kalau HP kita lowbat, pasti kita panik, ya kan? Gak langsung cari colokan, cari power bank, bahkan minjem charger orang lain. Tapi kalau hati kita yang lowbat karena jauh dari Allah, kita biasa saja. Padahal sholat itu adalah charger hati paling ampuh. Tanpa sholat, hati kita pasti gampang error, gampang iri, gampang marah, gampang galau. Teman-teman yang saya cintai, mari kita ubah mindsetnya. Boleh scroll, asal jangan lupa waktu. Boleh eksis, asal tetap taat. Boleh gaul, asal tetap menjaga sholat. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita itu bukan jumlah followers, tapi jumlah rakaat yang kita tunaikan secara ikhlas. Semoga kita bukan hanya update status, tapi juga update keimanan kita setiap hari. Karena hidup itu bukan soal tampil di layar, tapi tentang hadir di hadapannya. Terima kasih. Jalan-jalan naik sepeda. Ban bocor, berhenti di tengah jalan. Maaf kalau ada salah kata, tolong jangan ditulis di status WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam bersabda dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa ucapan adalah cerminan dari iman. Jika tidak ada kata yang baik untuk diucapkan, maka diam lebih selamat.
Dari hadis ini kita juga belajar bahwa lisan adalah amanah. Dengan lisan kita bisa menebar kebaikan, tetapi juga bisa menebar keburukan. Berapa banyak orang yang rusak persaudaraannya hanya karena ucapan, dan beberapa banyak orang pula ada yang mendapat pahala besar hanya dengan kata-kata yang lembut. Teman-teman semua, mari kita biasakan lisan kita. Yang pertama, mengucap salam saat bertemu. Contohnya, salam adalah doa dan tanda kasih antara sesama umat muslim. Dengan doa, kita bisa mendoakan keselamatan bagi orang lain. Contoh, Mas Amin bertemu Om Duril di jalan. Hendaknya Mas Amin menyapa dengan Mas Duril dengan seperti ini. Assalamualaikum bro, bagaimana kabarnya hari ini? Begitupun Mas Duril juga menjawab dengan sambil tersenyum. Waalaikumsalam bro, kabar saya baik, kapan kita kumpul bareng? Contohnya seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dicontohkan di kehidupan sehari-hari. Jangan kalau ketemu itu saling acuh-acuh. Yang kedua yaitu berkata jujur dalam setiap keadaan. Contoh, ketika kita mendapat tugas dari dosen, tetapi kita belum mengerjakan tugas tersebut, kan kita bisa berkata seperti ini. Maaf Pak, tugas saya belum selesai. Insya Allah besok saya kumpulkan. Kan kita bisa berkata seperti itu daripada kita berbohong dengan alasan yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Doa yang baik akan kembali ke diri kita juga. Contoh, ketika teman kita mendapat keberhasilan, kita ucapkan selamat ya atas keberhasilannya, semoga ilmunya bertambah, semoga suksesnya bertambah. Atau ketika kita melihat teman kita sakit, kita ucapkan semoga lekas sembuh ya, jangan sakit lagi. Yang terakhir, menahan diri dari ghibah dan fitnah. Ayo, siapa di sini yang suka menggibah? Ayo. Menggibah dan fitnah merusak persaudaraan, menyakiti hati dan mendapat dosa besar. Contohnya, saat teman-teman membicarakan keburukan orang lain di grup WhatsApp, sebaiknya kita memilih diam atau mengalihkan topik seperti ini. Teman-teman, yuk kita bahas hal yang lebih bermanfaat. Jangan suka membicarakan keburukan orang lain. Belum tentu diri kita juga baik. Ingatlah, sekali kata yang terucap, maka ia tidak bisa ditarik kembali. Jagalah lisan kita sebagaimana kita menjaga hati. Demikian pesan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai pentingnya menjaga lisan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pandai menjaga lisan, sehingga hidup kita penuh berkah dan persaudaraan kita semakin kuat. Demikian pesan singkat yang bisa saya sampaikan dengan judul pentingnya menjaga lisan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.